Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kami ingin membaca Al-Quran surat Al-Imran ayat 151 sampai dengan ayat 160 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswadz zalimin. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal 'alamin. Idh tus'iduna wa la talwuna 'ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa'athabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Thumma anzala alaykum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatkum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' Qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumakhis ma fi qulubikum wallahu alimun bidatis sudur. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innamastazallahumus syaitanu bi ba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum Innallaha ghafurun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu
liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Walain qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Walain muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Imran ayat 151. Akan kami resapkan rasa takut ke dalam hati orang kafir itu karena mereka mempersekutukan Allah. Padahal tidak ada satu keterangan pun yang diturunkan Tuhan yang dapat diandalkan untuk membenarkan ketuhanan berhala itu. Tempat kediaman mereka dalam neraka dan alangkah buruknya tempat kediaman orang zalim itu. Terjemahan ayat 152. Allah benar-benar telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu mengganyang musuh-musuhmu dalam waktu singkat dengan bantuannya. Bantuan itu terhenti ketika kamu telah kehilangan semangat dan daya tempur, berselisih tentang urusan perang, dan melanggar perintah panglima. Setelah Tuhan memperlihatkan kepadamu pertolongan dan kemenangan yang kamu dambakan. Di antaramu ada yang mengingini kesenangan dunia dan ada pula yang menggandrungi kebahagiaan akhirat. Kemudian Tuhan membelokkan perhatianmu dari menghadapi musuh untuk menguji ketabahan dan kekuatan imanmu. Kini Tuhan benar-benar telah mengampuni dosa yang mencemarkan dirimu karena Allah penuh karunia terhadap orang-orang yang beriman. Catatan, Nabi sebagai panglima tertinggi telah memerintahkan supaya regu pemanah tidak meninggalkan posnya dalam keadaan bagaimanapun. Beliau berkata, kita akan menang selama kamu tetap di sana. Perintah ini telah dilanggar oleh mereka yang tergiur oleh harta rampasan. Mereka tabah menghadapi derita, tapi tidak tabah menghadapi harta. Catatan, maksudnya mereka yang meninggalkan posnya. Catatan, maksudnya mereka yang tetap di tempat mematuhi perintah Rasul. Terjemahan ayat 153. Ingatlah ketika kamu lari kucar-kacir tanpa menoleh kepada siapapun, padahal Rasul berteriak memanggilmu dari belakang. Lalu Tuhan menimpakan duka cita yang beruntun kepadamu, mengimbangi duka cita yang diderita Rasul karena kedurhakaanmu itu. Hal itu dimaksudkan agar kamu tidak dipalut duka karena keuntungan yang lepas dari tanganmu dan tidak berduka cita terhadap malapetaka yang menimpamu.
Allah Maha tahu apa-apa yang kamu lakukan. Terjemahan ayat 154. Selanjutnya, sehabis duka cita, Tuhan memberimu rasa aman untuk menghilangkan ketakutan berupa kantuk merasuki segolongan di antaramu sehingga kamu tidur pulas. Sehingga sebagian yang lain merasa dirinya dihantui rasa cemas yang mendalam. Mereka menyangka yang bukan-bukan terhadap Allah seperti sangkaan orang jahiliyah. Mereka bertanya kepada yang lain, apakah masih ada peluang bagi kita untuk menang? Jawablah, urusan ini seluruhnya terserah kepada Allah. Mereka menyembunyikan perasaan dalam hatinya yang tidak diterangkannya kepadamu. Mereka katakan, andai kata ada kita mempunyai peluang untuk menang sebagaimana yang dikatakan Muhammad, tentu kita tidak akan terbunuh di sini. Jawablah, sekalipun kamu tinggal saja di rumah, niscaya orang-orang yang sudah ditakdirkan akan mati akan menampakkan diri juga di lapangan tempat ia terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji keikhlasan yang ada dalam dadamu dan sekaligus untuk membersihkan hatimu dari pengaruh bisikan setan. Allah Maha tahu apa yang tersembunyi di dalam hatimu. Catatan, kalau sudah tidur pulas, lupalah penderitaan, lupa ketakutan dan lupa segalanya. Catatan, orang-orang mukmin seusai perang terbagi dua. A. Sebagian mereka ingat bahwa kekalahan yang diderita karena ketidakdisiplinan dan melanggar perintah Rasul. Namun mereka selalu ingat akan pertolongan Allah lalu meminta ampun atas dosanya. Mereka sadar jika sekarang pada perang Uhud menderita kekalahan karena kehilangan semangat dan daya tempur, berselisih pendapat antara sesama mukmin dan melanggar perintah Rasul. Namun mereka yakin akan pertolongan Allah, kemenangan pada kesempatan yang lain. Dengan keyakinan ini mereka tertidur pulas. Yang kedua, sebagian yang lain selalu dihantui oleh kecemasan dan ketakutan karena kepercayaan terhadap janji Allah tidak mendapat tempat dalam hatinya. Maka timbullah prasangka buruk mereka terhadap Allah dan Rasul. Hal itu tercermin dalam ucapan mereka yang mengatakan, jika benar Muhammad itu seorang Rasul, tentu kita tidak akan menderita kekalahan atau terbunuh. Mereka tidak tahu bahwa pertolongan Allah kepada Rasulnya itu tidak akan dapat mencegah bahwa citra perang bagai putaran roda, sekali di atas, sekali di bawah, sekali menang dan sekali kalah. Namun kemenangan terakhir berada di tangan orang yang takwa. Terjemahan ayat 155. Sesungguhnya mereka yang meninggalkan posnya di antaramu pada waktu terjadinya pertempuran sengit antara dua pasukan itu, sebenarnya mereka telah didaya licik oleh setan disebabkan sebagian kesalahan yang dilakukan sekelompok anggota pasukan. Namun Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Catatan, maksudnya regu pemanah yang diperintahkan Rasul untuk tidak meninggalkan posnya guna menangkis serangan kaum musyrikin yang menyusup dari belakang. Catatan, maksudnya pasukan muslim dan pasukan kaum musyrik. Catatan, adapun salah satu sunnah di antara sekian banyaknya sunnah Allah yang berlaku pada manusia dan perilakunya berupa kedatangan musibah, baik musibah itu langsung menimpa diri pribadi maupun masyarakat umum. Sebagai akibat pengaruh dari sebagian perilakunya itu, regu pemanah yang diperintahkan Rasul untuk tidak meninggalkan pos itu
rupanya telah diperdayakan setan dengan membisikkan bahwa tidak ada gunanya pos ini dijaga lagi sebab kalian toh sudah pasti menang. Regu pemanah yang sudah merasa berada di atas angin karena bisikan setan itu serta merta meninggalkan posnya tanpa mengindahkan perintah Rasul sebagai panglima tertinggi. Apalagi setelah tergiur pula oleh sejumlah besar harta rampasan yang telah terbayang-bayang di pelupuk matanya. Akhirnya ternyata Rasul benar. Musuh menyusup dari belakang, tepatnya dari pos yang telah ditinggalkan tadi, langsung menyerbu kaum muslimin. Seyogianya mereka mendapat siksaan Allah di dunia dan di akhirat karena kelalaian ini, sebab menyangkut nama baik seluruh pasukan. Namun Allah telah mengampuni mereka berupa pembebasan dari siksaan akhirat. Walaupun mereka tidak luput dari siksaan dunia berupa pengalaman pahit karena kekalahan yang tidak mudah untuk dilupakan itu, sungguh pun begitu, ada juga manfaat yang dapat diambil dari kekalahan itu, yakni supaya pada waktu mendatang di lain peristiwa, kaum muslimin terus lebih meningkatkan disiplin dan kewaspadaan supaya jangan sampai dua kali orang tua kehilangan tongkat. Hal-hal yang kecil supaya jangan diabaikan, betapapun kecilnya, sebab kaki tidak akan tersandung oleh gunung, tapi oleh batu-batu kecil juga. Terjemahan ayat 156. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya yang mati saat mengembara di permukaan bumi untuk berusaha atau berperang, sekiranya mereka tinggal bersama-sama dengan kita, tentu mereka tidak akan mati terbunuh. Akibat perkataannya yang disertai oleh keyakinannya itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan dalam hatinya. Sebenarnya Allah yang berwenang menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat apa-apa yang kamu lakukan. Catatan, maksudnya kaum munafik Quraisy yang didalangi oleh Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan. Catatan, keyakinan mereka kalau saudara-saudaranya itu tidak pergi dari rumah untuk berusaha dan berperang, mereka tidak akan mati. Namun penyebab kematian bukanlah kepergian berusaha dan berperang. Betapa Tuhan membiarkan orang-orang yang bepergian untuk berusaha dan berperang tetap hidup, sekalipun mereka yang berperang itu setiap saat dibayangi oleh kematian. Sebaliknya, berapa banyaknya orang yang dimatikan Tuhan padahal mereka tetap tinggal di rumah di bawah lingkungan kenikmatan dan kemewahan. Terjemahan ayat 157. Sekiranya kamu terbunuh atau mati di jalan Allah, maka ampunan dan rahmat dari Allah lebih baik bagimu dari harta dan benda yang mereka kumpulkan. Catatan, mati di jalan Allah tidak terbatas pada mati di medan perang saja, tapi mencakup juga mati dalam usaha yang ada sangkut pautnya dengan kegiatan perang, dan mati di jalan kebajikan di mana manusia telah ditunjuki Tuhan untuk itu dan diridhoinya. Terjemahan ayat 158. Dan sekiranya kamu mati atau terbunuh, apapun sebabnya, kamu akan dikembalikan kepada Allah jua. Terjemahan ayat 150. Oleh karena rahmat dari Allah jualah, maka kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kau bertabiat kasar dan berhati kejam, tentu mereka lari cerai-berai meninggalkanmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, serta bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tertentu. Selanjutnya, bila kau telah mengambil keputusan setelah bermusyawarah,
Maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang tawakal. Catatan, maksudnya urusan perang, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Terjemahan ayat 160. Jika Allah menolongmu, tiada yang mampu mengalahkanmu. Sebaliknya, jika Ia tidak menolongmu lagi, siapakah yang mampu menolongmu sesudah itu? Karena itu, orang-orang yang beriman hendaklah bertawakal kepada Allah saja. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, demikianlah pembacaan Al-Quran surat Al-Imran ayat 151 sampai 160 beserta terjemahannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.